Saya akan lanjutkan apa yang kemarin kita bahas dalam bulan Paskah ya. Bulan ini kita akan lanjutkan dengan Heart of Worship. Itu tema satu bulan tentang ibadah, Heart of Worship. Ya, nah bagian saya adalah ibadah pribadi kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Saya mau ajak kita baca firman-Nya sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sekali lagi 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita perlu mengerti ini? Karena ternyata ibadah yang dimaksud di Alkitab itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Bahasa aslinya dipakai ini apoda. Apoda punya arti begini, waktu Adam ditaruh di Taman Eden itu juga apoda. Kerjakan taman ini, itu ibadah ternyata. Sama katanya sama yang dipakai ini, ayo melayani di bait Allah, itu juga sama apoda. Waktu menyembah worship itu juga apoda. Seringkali katanya sama yang dipakai karena di depan Tuhan ibadah pribadi itu enggak terpisah-pisah. Kita yang seringkali punya agama begitu loh ya. Sementara Tuhan bukan bicara soal agama sebetulnya. Nah kita bilang ini mau kemana? Mau ibadah. Berarti kita nggak ibadah, kita baru mau ibadah. Kalau Alkitab bilang semua yang kamu lakukan ibadah. Kamu juga lagi ibadah, lagi berjalan kamu ibadah. Lagi di kafe kamu ibadah sebetulnya. Lagi main sama teman itu ibadah, lagi kuliah ibadah, lagi kerja ibadah, di keluarga itu ibadah, seluruh bagian hidup kita ibadah. Pelayanan ibadah, menyembah Tuhan ibadah, itu adalah ibadah pribadi, gak dipisah-pisah. Seluruh bagian hidup kita adalah ibadah sama Tuhan. Nah kenapa kita suka gagal paham dalam hal ini? Karena 2 minggu lalu saya cerita Tuhan yang kita punya sering gak lengkap. Kita seringkali cuma punya jatuh dalam dosa diampuni. Jatuh dalam dosa diampuni. Udah gak tahu. Rencana Tuhan apa dulu waktu di penciptaan? Gak tahu. Gimana Tuhan menciptakan? Gak tahu. Rencana Tuhan setelah dipulihkan, setelah salib Yesus apa? Gak tahu juga. Akibatnya kebaktian kita cuma rutinitas. Kita tiap minggu storm muka. Kenapa ke gereja? Kata ortu saya dari kecil harus ke gereja. Atau saya harus storm muka dong supaya nanti kalau Tuhan datang saya gak kelewat. Karena kita nggak tahu lebih, karena itu makanya penting sekali untuk kita belajar lebih lengkap tentang Tuhan. Ada 4 chapter gospel. Gospel nggak cuma ampun, jatuh diampuni, tapi ada creation, ada fall, ada redemption, ada restoration. Creation saya sudah cerita kemarin bicara penciptaan. Kalau kita baca Alkitab maka simple sekali Tuhan bilang berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah, jadi. Tapi kalau saya lihat sains sama Alkitab sebetulnya enggak bertentangan. Tapi membahasnya dari 2 sisi yang berbeda. Sains melihatnya proses dari sisi manusia kayak apa. Alkitab melihatnya dari sisi Tuhan penciptaan itu kayak apa. Sederhana. Aku berfirman jadi. Dari sisi kita miliaran tahun. Jadilah terang dari sisi manusia miliaran tahun. Waktu saudara dan saya mengerti creation, kita akan menyembah dengan berbeda saudara. Oh iya, kita akan hormat. Kenapa? Kita nyembah sama gini loh. Apa yang buat kita miliaran tahun, bahkan sampai hari ini manusia tuh pinter loh saudara. Tapi tetap laut dalam aja kita belum bisa tahu semuanya. Tubuh sendiri aja gak bisa tahu semuanya. Space juga gak bisa tahu semuanya. Yang Tuhan cuma bilang, jadilah. Nah, apa kita bisa menyembah Tuhan sambil tidak hormat? Apa bisa kita beribadah sambil seenaknya? Karena kita tidak ngerti creation, kita nggak hargai Tuhan. Kalau saudara dan saya semakin mengerti creation, mengagumi Tuhan. Sekali lagi saya cerita, saya nonton Our Planet ya, atau apa tuh, Planet Earth atau apalah, pokoknya di Netflix. Aduh saudara, saya menyembah Tuhan di situ sambil nonton merinding, saya mengagumi. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian kayak jalan di pikiran saya. Oh, saya kagum dengan apa yang Tuhan buat. Begitu prosesnya. Sudah tahu, 1 tetes air saja prosesnya miliaran tahun. Tetes air loh. Ledakan dulu di mana, terlempar dulu ke sini, prosesnya nyampe di sana, bam, baru jadi serpihan-serpihan es dan saya bilang, wow.
Itulah cikal bakal air dan saya creation luar biasa. Semuanya hancur waktu manusia berdosa. Sekali lagi buat yang non-Kristen latar belakangnya, kenapa kok apel? Yang gak selalu apel sih, kalau saya lebih condong ke durian memang. Ya kan? Tapi gini, intinya kenapa buah? Karena Adam dan Hawa gak boleh makan buah, dia makan buah. Tapi masalahnya bukan buahnya kan. Masalahnya setan tuh bilang gini loh, kalau kamu makan itu, kamu akan jadi seperti Tuhan. Nah banyak kita itu seperti Adam, pengen seperti Tuhan kan. Kita pengen bisa ngatur sendiri hidup kita, pengen kontrol hidup kita dengan luar biasa. Dan setan bilang begini, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Gak usah tanya Tuhan lagi. Wow, ide bagus. Kalau bahasa Sundanya itu kumaha aing. Saya bisa kumaha aing dong kalau begitu. Dan Adam langsung setuju, kira-kira begitulah yang dia makan. Dan dia mau coba manusia, mau coba atur hidupnya sendiri tanpa Tuhan, hancur. Gak usah dunia, keluarga aja hancur saudara. Apalagi dunia. Gak usah keluarga, diri sendiri aja hancur. Apalagi yang lebih besar. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Redemption bicara Tuhan mengasihi kita, dia turun ke dunia. Dia selesaikan semua yang kita bikin kacau. Dia tanggung semuanya. Dia tebus semuanya jadi beres lagi. Waktu dia bangkit dari kubur, kita yang percaya ikut dibangkitkan dalam hidup yang baru. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita mulai menuju kepada restoration. Restoration bicara pemulihan segala sesuatu. Ada gambar mahkotanya bicara di situ Allah yang memerintah. Kerajaan Allah dinyatakan secara penuh. Nah saudara mesti lihat ini. Kalau saudara mengerti ini maka kita akan bisa melihat rencana Allah. Kita akan lebih bisa memahami rencana Allah secara keseluruhan. Akan membantu kita melihat hidup kita di dalam rencana Tuhan ini loh. Kenapa kita punya pekerjaan seperti hari ini. Kenapa saudara punya calling seperti ini. Kenapa saudara ditempatkan di tempat ini. Kenapa saudara punya talenta ini. Semua akan lebih bisa dimengerti waktu kita mengerti rencana Allah secara keseluruhan. Membantu kita melihat kenapa Tuhan berkati saya. Bekerja enggak lagi cuma jadi tempat gini. Supaya saya bisa beli mobil keren. Bukan. Supaya bisa beli motor keren. Bukan. Tapi bekerja menjadi diberkati. Lebih dari itu bicara gini. Diberkati untuk memberkati. Kita tahu ada rencana Allah di balik itu semua. Bukan enggak boleh beli mobil. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi lebih daripada itu ada rencana Allah dalam semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau melibatkan kita di dalam seluruh perjalanan ini. Bukan kita bintang utamanya, enggak. Tuhan pemeran utama, kita dilibatkan. Kita dilibatkan. Kita enggak layak tapi dilibatkan. Ini juga akan membantu kita melihat banyak hal. Waktu kita punya masalah, waktu kita gagal di hal-hal tertentu, membuat kita nggak putus asa seharusnya. Kenapa? Karena kita lihat suatu hari nanti kita pasti berhasil bersama Tuhan. Suatu hari nanti kita pasti menang bersama Tuhan. Pada akhirnya kita akan menang penuh bersama Tuhan. Itu yang membuat kita nggak putus asa, membuat kita nggak perlu minder dengan apa yang ada hari ini. Yang setuju kata amin. Nah, kalau saudara lihat, kekristenan itu nggak sama agama lain. Kita bukan mau jelekin agama lain, tapi supaya kita tahu bahwa gak ada tuh, salah tuh begini. Semua agama sama, Tuhannya sama. Enggak saudara, coba kita lihat. Nah kalau Hinduism itu gini loh. Setelah selesai, mati, ngapain? Reinkarnasi. Reinkarnasi. Tergantung hidup saudara sekarang. Kalau saudara menyebalkan sekali, menjijikkan sekali. Saudara akan lahir lagi sebagai makhluk lain. Kira-kira apa? Kecoa mungkin? Atau apa? Itu reinkarnasi. Pantheism, setelah mati kita akan jadi satu dengan alam. Satu dengan alam, itu pantheism. Naturalism, kita akan hilang aja. Waktu mati gelap aja sudah selesai, kita nggak ada apa-apa lagi. Hilang aja. Christianity nggak begitu. Kekristenan nggak mengajarkan itu makanya nggak mungkin sama, nggak bisa sama. Karena memang beda. Tanpa maksud menjelekkan, tapi saudara dan saya mesti mengerti. Sehingga kalau kita punya pikiran, oh kita akan hilang nanti setelah mati. Itu bukan kekristenan. Itu pengaruh dari sosmed, mungkin pengaruh dari manapun. Kristen mengajarkan begini loh, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan akhir dari segalanya.
Kita akan masuk dalam hidup kekal bersama Tuhan. Dan apa yang kita lakukan hari ini berpengaruh sama apa yang akan kita alami dalam kehidupan kekal nanti. Firman Tuhan mengajarkan bahwa begini. We are under grace but not yet in glory. Kita sudah diampuni, kita sudah dipulihkan, kita sudah diterima Tuhan, dihargai, dicintai. Tapi bukan berarti kita sudah sempurna. Tubuh ini masih ada daging, masih ada lemah, kita masih bisa gagal, masih bisa putus asa, masih bisa mundur dari Tuhan dan semuanya. Karena kita belum masuk dalam kesempurnaan segala sesuatunya. Dan semua baru akan jadi sempurna. Dunia, saya, saudara baru akan jadi sempurna. Seperti rencana Tuhan yang semula waktu Yesus datang yang kedua kali. Waktu dia datang, maka gini, semuanya akan dipulihkan. Segala sesuatu akan dipulihkan. Amin. Apa yang terjadi waktu Tuhan datang? Alkitab bilang begini, saudara saya nggak bisa, saya brief aja ya, singkat saja. Tapi saudara bisa lihat ayat-ayatnya. Apa yang terjadi waktu Tuhan datang? Alkitab bilang ini, waktu sangkakala berbunyi, waktu tanda berbunyi, waktu tanda itu datang, waktu waktunya tiba, maka Tuhan datang yang kedua kali. Yesus datang bukan sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Bahkan kitab dari saudara sepupu kita, saudara-saudara muslim kita juga mencatat ini. Bahwa Nabi Isa akan datang yang kedua kali. Nah waktu itu terjadi, orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Loh Pak, kalau orang mati yang di luar Tuhan gimana? Pengadilan lain, itu terpisah. Itu memang dapat hukuman kekal, binasa kekal. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan, yang mengenal Tuhan, maka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Bukan tengkoraknya yang bangkit, tapi tubuh kemuliaan. Saudara dan saya yang hidup, Alkitab bilang dalam sekejap mata kita pun akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu kayak apa sih? Gak ada yang tahu. Kalau ada pendeta coba menjelaskan ini, itu cuma dugaan dia. Itu cuma tafsiran dia. Pasti enggak? Enggak. Kalau dia bilang pasti banget, agak sok tahu berarti. Karena enggak ada yang pasti. Ada yang memperkirakan apa seperti wujud Tuhan Yesus ya. Karena waktu Tuhan Yesus umur 30-an dia bangkit, orang-orang mengenali apa seperti umur 30. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Tapi kalau dibilang seperti umur 30, yang umur 17 tahun kan nyesel. Wah gue jadi tua dong. Yang pasti tubuh kemuliaan itu sempurna. Waktu Tuhan datang tubuh kita disempurnakan. Amin. Tidak lagi ada lemah, gak ada lagi kelemahan, keterbatasan seperti tubuh kita. Sempurna. Kita akan menyambut, lalu kita bersama-sama tadi. Dalam tubuh kemuliaan kita akan menyambut Yesus di awan-awan. Awannya di mana? Apa awan Lembang atau awan Tangkuban Perahu? Gak tahu. Itu cuma umpama saja. Lambang saja. Di awan. Persisnya di mana gak tahu. Tapi apa sih yang terjadi? Sama seperti waktu orang menikah saudara. Keluarga dari sana datang, keluarga sini menyambut kan. Gak dibilang ini loh. Keluarga itu udah datang. Oh ya suruh masuk aja. Kan enggak. Langsung ada penyambutan. Oke, tim penyambutannya. Oke, silakan selamat datang keluarga ini. Kami menyambut atas nama begini. Disambut begitu juga waktu Tuhan datang, gereja menyambut. Umat Tuhan menyambut dan ketemu di awan-awan. Apa yang terjadi di sana? Salah satunya kemungkinan ada tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus. Saya nggak terlalu urutan, nanti kapan-kapan kalau mau lebih detail akan kita bikin kelasnya. Tapi di situ ada tahta pengadilan Kristus, Bema, yang artinya tempat pembagian hadiah, tempat pembagian mahkota. Di situ kita semua diadili. Apa yang diadili? Pelayanan kita, hidup kita. Pelayanan diuji, Alkitab bilang diuji dengan emas, rumput kering atau jerami kita melayani. Sembarangankah atau yang terbaikkah? Diuji dengan api. Dan waktu kita melakukan yang terbaik maka Tuhan memberi upah sama kita. Ada yang dapat mahkota. Ada beberapa jenis, ada 5 jenis mahkota. Tapi gak bahas itu. Tapi ada banyak mahkota yang Tuhan beri sesuai dengan pelayanan yang kita lakukan. Hidup kita juga dihakimi di situ. Diadili di situ. Kamu hidup bagaimana sebagai anak Tuhan. Disitulah Bema. Nah kebayang saya gak tahu tempatnya kayak apa. Tapi kalau ini kan kira-kira 400 orang. Lalu kalau kita kumpul, kalau nanti miliaran mungkin. Segala zaman berkumpul di sana. Orang percaya. Ada Petrus di situ, ada Musa di situ. Mungkin nanti saudara, di sebelah saudara lihat, kok pernah mirip ya, mirip siapa? Gue asal pernah lihat komik AI-nya siapa? Oh Musa, pantesan mirip komik yang pernah saya lihat. Oh Petrus, oh
Nanti saudara akan lihat Petrus. Mungkin saudara mau selfie bisa, ya kan? Atau saudara minta tanda tangan sedikit sama dia, ya toh? Atau saudara, tapi satu hal gini, Musa juga sangat pengen tahu tentang saudara. Karena kita cukup tahu tentang Musa nggak tahu tentang saudara. Dia pengen tahu, jadi anak Tuhan hidup di tahun itu gimana ceritanya? Ya kan? Petrus juga pengen tahu gimana ceritanya kalian di masa itu, apa yang terjadi. Tapi yang pasti kita akan bertemu Tuhan. Saya enggak tahu saya bisa lihat matanya apa enggak. Tapi dari zaman youth saya selalu bilang ini. Kalau ketemu Tuhan saya pengen bisa lihat dia. Mungkin saya harus akui enggak mungkin saya bisa lihat matanya. Karena matanya seperti nyala api kita bilang. Enggak mungkin, rasanya enggak mungkin. Tapi saya pengen bilang ini. Thank you Tuhan untuk menebus saya. Saya pengen peluk dia, itu lebih tepatnya. Saya pengen peluk dia. Saya pengen bilang thank you untuk semua yang dikerjakan. Dari sana kita turun ke dunia bersama-sama dengan Yesus. Untuk apa? Mengalahkan iblis. Mengalahkan antikris yang coba melawan kerajaan Allah. Perang besarkah? Nanti Tuhan ditembak, bang, lalu Tuhan luka-luka terakhir baru menang kayak film Hollywood. Enggak saudara. Alkitab bilang ini, Tuhan mengalahkan iblis hanya dengan hembusan nafasnya. Sama-sama, tapi jangan sampai ada yang keluar, oke? Coba, 1, 2, 3. Iblis hilang. Iblis kalah sudah langsung. Bayangin kalau saudara sekuat itu, depan sudah hilang langsung. Coba, kan gak hilang-hilang. Amin. Dengan kata ini, dari sini saudara mengenal ini. Kamu sembarangan menyembah Tuhan? Kita akan menyembah dong. Hormat bro, amin. Gak sembarangan, ya kan? Halo, hormat. Kenapa? Nafasnya maut saudara bahaya. Amin. Nah lalu setelah itu apa? Bumi baru, langit baru. Coba kita lihat dalam Wahyu ya. Wahyu 21 ayat 1-4 ringkas saya singkat begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan aku lihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari surga dari Allah. Kalau ada pendeta bilang bahwa kita gak masuk surga nanti. Oh iya memang iya, ini ayatnya. Bahwa tempat kita Yerusalem baru itu turun dari surga. Itu tempat kita. Kitanya gak masuk surga, itu tempat Allah. Yerusalem baru turun dari surga. Kita di situ, oke? Tapi bersama Allah kan jadi surga saudara, amin. Ya kan, jadi gak usah pusing juga. Nah kemah Allah di tengah-tengah manusia, iya Tuhan akan diam bersama-sama dengan mereka. Kita akan diam bersama-sama dengan Tuhan. Bukan lagi hanya dengan iman dia hadir. Tapi kita secara real dalam kekekalan kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita. Saudara lihat ini gak ada lagi maut. Dan yang luar biasa tadi, waktu orang mati pun dibangkitkan. Itulah dibilang bahwa begini loh, di dalam kekristenan kematian tidak membuat kita putus asa. Oh ya waktu kita kehilangan orang yang kita kasih, kita sedih. Tapi gak putus asa, kenapa? One day kita akan ketemu lagi. One day kita akan bersama-sama lagi dalam kekekalan. Yang setuju kata amin. Waktu kita mungkin yang punya waktu sudah habis di dunia. Mungkin kita sedih juga harus meninggalkan orang yang kita kasih. Tapi harusnya gak putus asa. Karena di dalam Kristus kematian bukan akhir dari segalanya. Ada harapan di luar itu. Yang setuju katakan amin. Pemulihan tubuh, pemulihan alam, pemulihan dunia, langit baru, bumi baru. Pemulihan hubungan juga. Bahkan Alkitab bilang ini singa sama domba akan makan sama-sama. Bukan saling memakan lagi. Tapi makan sama-sama. Kalau singa sama domba aja gak gigit-gigitan saudara. Lebih tepatnya singa gak gigit domba. Berarti saudara dan saya juga punya hubungan akan dipulihkan. Satu dengan yang lain. Karena ada banyak orang pikir gini. Waduh kalau gue sama dia berantem terus masuk surga dalam kekekalan. Apa gak enak gue yang lihat dia terus selama kekekalan di surga. Di sini aja enak ngelihatnya. Oh di sana nanti pemulihan segala sesuatu. Amin saudara. Semua dipulihkan, hubungan dipulihkan, damai, keadilan. Semua hubungan dipulihkan di dalam Tuhan. Itu indahnya pemulihan segala sesuatu, restoration nanti. Dan itu baru terjadi waktu kapan? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Oke, terus apa hubungannya dengan kita? Kenapa saudara dan saya perlu tahu ini? Apa hubungannya dengan keluarga kita buat yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak? Saudara harus tahu bahwa di dalam kita menunggu ini, saudara tahu ini? Supaya yang pertama ibadah pribadi kita gak salah.
Saudara nggak cuma sibuk menghabiskan kenapa ke gereja dan saudara bingung kenapa gue ke gereja ya. Saudara akan tahu kenapa kita ke gereja. Kenapa kita beribadah, kenapa kita melayani, kenapa kita berbuat baik. Kenapa kita lakukan banyak hal. Karena kita tahu rencana Allah di mana kita ada di dalamnya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa waktu Yesus datang, sambil menunggu Yesus datang ada beberapa ciri yang akan terjadi. Ini dia cirinya. Yang pertama, Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Karena itu ayo kita terlibat dalam penginjilan. Kebalik itu tadi coba, 01. Nah, 10 jadi 01, saya jadi bingung. Nggak, thank you. Sampai mana tadi? Iseng saya. Injil akan diberitakan sampai seluruh bumi. Jadi ayo beritakan Injil sama-sama. Kenapa kita semangat melayani, semangat mengabarkan Injil, semangat menceritakan tentang Tuhan. Kita adopsi kota, kita berkati kota, kita lakukan banyak. Karena itu rencana Tuhan. Dan kita kehormatan, kita dilibatkan di dalamnya. Tuhan bisa selamatkan dunia dengan caranya sendiri, tapi sebagian caranya adalah melibatkan kita gerejanya, melibatkan saudara dan saya. Yang kedua, Israel bertobat. Mengenai Israel sama gereja, sama Kristen kan suka attach-nya luar biasa ya. Saya nggak mau komentarin soal pro dan kontra, perebutan tanah di sana, ketidakadilan dan semua enggak. Saya mau cerita rencana Allah pada awalnya yang luar biasa. Sejak Yesus disalib, kira-kira tahun 70 Israel di Yerusalem dihancurkan. Dan sejak saat itu Israel bisa dibilang mulai nggak punya negara sendiri, mulai terbuang, mereka menjadi bangsa tanpa negara. Mereka nggak jelas jadinya, terus mereka dianiaya sini, aniaya sana, mau dihancurkan sini. Hitler yang paling kita tahu mau coba binasakan mereka semua. Mereka mengalami banyak hal. Tapi tiba-tiba 1948, tiba-tiba mereka punya negara lagi. Memang persiapannya nggak tiba-tiba sebenarnya, sudah puluhan tahun sebelumnya. Tapi kan gini loh saudara, kita kumpul terus gini, kita bikin negara yuk. Cari tempat yuk, di mana? Kan nggak gampang, setuju? Ini bisa tiba-tiba sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun nggak punya negara yang jelas. Tiba-tiba bikin. Memang pertama kumpul orang-orang kuatnya mereka. Orang-orang yang nggak punya negara tapi bisa begitu kuat sampai menguasai ekonomi dunia. Dan mereka kumpul, mereka bilang, kita bangun negara Israel lagi. Dan 1948 berdiri negara Israel. Dunia kaget. Kenapa? Karena Alkitab juga bilang, ini dia hebatnya. Dunia tuh gak bisa keluar dari skenario Alkitab loh. Kadang-kadang kita lihat perkembangan, kita cuma, mungkin ini yang dimaksud Alkitab. Walaupun kita juga kadang gak pasti. Tapi ini gak bisa keluar. Sudah tahu, Tuhan bilang ini, perhatikan Israel. Perhatikan. Kalau mereka mulai bertunas lagi, itu waktunya sudah dekat. Dan waktu mereka jadi negara, banyak orang berpikir jangan-jangan ini yang dimaksud. Bertunas lagi, mereka tiba-tiba muncul lagi. Dan suatu kali mereka akan bertobat. Belum tentu satu bangsa bertobat loh ya, tapi banyak. Kemarin saya ke Israel, guide saya orang Yahudi asli. Pinter sekali, arkeolog. Alkitab penguasai, dia Kristen. Gerejanya gereja orang Yahudi ada di sana dan wow. Itu sudah mulai digenapi yang kedua. Yang ketiga ada aniaya besar. Aniaya hari ini mungkin beberapa kita dengar. Tapi pelarangan gereja, mungkin yang mau ke gereja kebaktian dikeroyok dan sebagainya. Tapi kita masih bisa pakai ini semua, rame begini, anugerah buat kita. Amin. Tapi aniaya sudah terjadi, one day akan ada aniaya besar. Suatu kali saya ke KL, terus saya lihat hamba-hamba Tuhan China dikumpulkan di sana. Mungkin ada berapa saya lupa, banyak. Terus mereka nyanyi, saya di atas saya ingat, saya lihat mereka nyanyi. Musiknya apa? Biasa kayak ngek, 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 ngek gitu. Ngeok, gitu cuma itu. Terus mereka nyanyi dengan tenang tapi begini. Saya cuma lihat dari atas saya nangis saudara, saya lihat wow. Gak boleh difoto, kita gak boleh selfie. Kenapa? Kalau sampai bocor muka-mukanya mereka dicari saudara. Mereka dicari begitu mereka pulang lagi ke China, mereka dijemput satu-satu. Kenapa? Karena mereka pergi diam-diam. Mereka gak bilang bahwa mereka mau conference, mereka mau belajar firman Tuhan. Bayangin ada bagian orang-orang yang mengalami aniaya sampai situ. Tapi kalau nyanyi, waduh, saya pikir wow. Kita kadang-kadang, ayo beri tepuk tangan. Ayo beri tepuk tangan. Plak, plak, plak. Waduh. Tapi kalau engkau mengenal Tuhanmu saudara. Siapa yang menciptakan bumi dan bagaimana dia Allah masa depan.
Saudara tidak usah disuruh sama worship leader. Tidak harus selalu tepuk tangan, tapi itu salah satu bentuk pernyataan kagum kita. Kalaupun saudara tidak angkat tangan, saudara tidak tepuk tangan, tapi sikapmu akan menyembah dengan hormat. Hatimu betul-betul hormat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi nanti akan ada aniaya besar. Tidak usah takut. Kenapa? Saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Amin. Amin. Entah kita mengalami atau enggak juga, ya kan? Tapi ada kekuatan. Don't worry. Tapi yang keempat bahaya, murtad. Katakan murtad. Kasih tahu sebelah kanan kiri, kata gue juga jangan. Ada kemurtatan itu ciri Tuhan datang ke dunia. Tadi pagi ada yang nangis bilang nih, saya minta didoain setelah firman ini. Dia bilang begini, saya sudah tidak bisa percaya Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus gak masuk akal buat saya, tapi dia menangis. Saya tahu dia punya pergumulan besar, tapi menangis menurut saya tanda bahwa di hati kecilnya dia masih ada percaya sama Yesus adalah Tuhan. Cuma ini yang susah. Amin. Kita berdoa sama-sama. Mungkin ada di tempat ini juga saudara begitu. Saya cuma mau beritahu. Yuk nanti bangun ibadahmu pribadi untuk kenal Tuhan. Kita lanjutkan dulu, tapi kita akan bahas ke sana. Murtad. Makanya kita mesti mengerti ini supaya kamu, kalau saudara sudah berani punya anak, bertanggung jawab dengan anakmu. Amin saudara. Jangan dipaksa ke gereja, tapi diberi pengertian tentang siapa Tuhan. Kenal Tuhanmu lebih lagi. Jangan cuma jatuh bangun, jatuh diampuni. Tapi 4 chapter gospel bahkan lebih lagi. Supaya kita bisa cerita sama anak kita siapa Tuhan itu. Yang kelima bencana, perang dan sebagainya. Nah kalau udah bahas begini orang suka takut, betul gak? Makanya Alkitab dari ribuan tahun yang lalu sudah tulis juga. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di Tesalonika. Kamu jangan lekas, bingung dan gelisah. Jangan bingung, gak usah gelisah. Apalagi suka ada orang nambah-nambahin pakai penglihatannya. Saya lihat kiamat sudah dekat. Oh tahu nih selalu. Tahukah saudara tahun 2000 disebut kiamat. Tahun 2017 kemarin disebut akan kiamat. 2023 kemarin Yesus akan datang kedua kali. Herannya salah terus tapi laku terus. Kenapa? Orang suka heboh, bingung dan gelisah. Kenapa bingung dan gelisah? Karena gak yakin diselamatkan. Karena takut kan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, punya ibadah pribadi yang benar, yang hidup, maka saya percaya kita gak pusing Tuhan mau datang kapan. Kita siap anytime. Bahkan kalaupun dia gak datang, kita yang datang duluan kok. Alias dipanggil Tuhan duluan, amin. Kita akan siap, kenapa? Hidup kita dibangun dalam ibadah pribadi. Tapi yang hati-hati gini loh, jangan bingung dan gelisah, tapi juga jangan kamu memberi dirimu disesatkan. Karena ada banyak penyesatan. Nah ternyata, kenapa orang bisa sesat ya Pak? Kenapa orang bisa sesat? Alkitab bilang ini, karena kamu memberi diri buat disesatkan. Mereka tidak mau menerima dan tidak mau mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dikasih tahu yang benar nggak mau terima. Dikasih tahu yang benar nggak mau dikasihi, nggak mau belajar firman. Hari ini saudara dengar ini. Ada 2 hal yang sedang ditawarkan di hadapan saudara. Disesatkan atau hidup dalam kebenaran. Mana yang mau dipilih? Mana yang kamu mau memberi diri? Mana yang kamu mau memberi diri? Orang kalau mau memberi diri untuk disesatkan, ya kita akan disesatkan. Hidup akan hancur-hancuran. Bisa jadi ujungnya nanti tetap bertobat lagi, tapi hancur saudara. Ya kan? Nah terus gimana kita harus hidup? Gimana caranya seharusnya kita harus membangun ibadah pribadi ini? Saya akan tutup dengan satu bagian ayat yang cukup panjang. Matius 25 ayat 1 sampai 13, oke? Saya akan ajak kita merenungkan dari sini, dari sebuah perumpamaan ini. Saya bacain dulu bagian depan, apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, kita sudah bahas tadi itu. Tuhan, Yesus, anak manusia itu Yesus datang sebagai Tuhan. Tadi saya sudah cerita dengan singkat. Yuk kita baca sama-sama ya, dari depan lagi ya. 2, 3. Apabila keadaannya 10 gadis, lalu pergi menyambut pengantin lelaki. 10 gadis, biasa kita adalah Yesus disebut mempelai pria, kita mempelai wanita. Tapi kali ini kita disebut gini, kita diibaratkan, kita dilambangkan sebagai 10 gadis pengiring pengantin. Yang masing-masing mengambil pelita, katakan pelita. Lalu pergi menyambut pengantin lelaki. Oke? Nah kita
Baca berikutnya. Baca dengan suara keras supaya imanmu bangkit. Amin. Beri dirimu pada kebenaran. Ayo belajar mengasihi kebenaran. Yang setuju kata amin. Yuk, 2, 3. 5 orang dari mereka dan 5 lainnya, kelima gadis yang bodoh, kelima gadis yang bijaksana. Ternyata dari sebagian orang itu ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Bedanya apa? Mereka sama-sama bawa pelita. Pelita itu apa? Alkitab bilang ini, pelita jangan taruh di bawah gantang, tapi taruh di atas supaya terangmu bisa bercahaya. Perbuatan baikmu nyata di depan banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Bapamu di surga dipermuliakan. Jadi pelita salah satu yang Alkitab cerita adalah begini, perbuatan baik. Pelita bicara perbuatan baik, pelayanan kita. Pelita bicara ibadah pribadi kita. Apa yang kita lakukan ini. Mereka semua punya itu. Tapi yang beda apa? Mereka nggak bawa minyak, sebagian bawa minyak. Wah, minyak artinya apa? Ada yang bilang Roh Kudus. Martin Luther bilang iman. Ada yang lagi bilang ini bisa. Tapi belum tentu tepat juga. Karena nanti saudara akan lihat. Kalau itu Roh Kudus, Alkitab ayat berikutnya bilang ini. Belilah di toko. Lah masa beli Roh Kudus di toko? Jadi apa? Ternyata bukan minyak yang jadi masalah. Tapi bawa dan tidak. Bicara gini loh. Ada yang mempersiapkan diri, ada yang tidak. Di dalam menunggu Tuhan, dalam menantikan Tuhan, kita ada yang mempersiapkan diri, ada yang tidak. Di dalam kita beribadah sama Tuhan, berbuat baik, membawa pelita, ada yang mempersiapkan diri, membangun terus hidupnya, ada yang enggak. Ada yang sembrono, enggak mempertimbangkan banyak hal. Sampai akhirnya ayat ini kita baca lagi sama-sama. Semangat ya, 2, 3. Pengantin lelaki itu tengah malam sepuluh gadis itu bangun. Nah, pengantin pria datang terlambat. Apakah Tuhan terlambat? Enggak. Tapi kita suka menduga Tuhan terlambat kan? Kenapa enggak datang-datang ya? Jangan-jangan lupa. Jangan-jangan telat. Jangan-jangan ini. Bukan, Tuhan tahu waktu yang tepat. Dia satu-satunya yang tahu kapan dia akan datang. Tapi kita pikir kok Tuhan gak datang-datang. Jangan-jangan Alkitab salah. Mereka mulai mengantuk dan tertidur. Yang bijaksana juga ngantuk. Yang bodoh juga ngantuk dan tertidur. Bicara semua orang bisa ngantuk. Semua orang mungkin bisa jadi lelah. Semua orang bisa punya lemah. Semua orang ada saatnya kita mengantuk dan tertidur. Sampai tiba-tiba pengantin datang. Pengantin datang, sambut dia. 10 gadis itu bangun. Kalau baru bangun terus mau ketemu orang gimana? Kita beresin kan. Itu yang terjadi. Mereka beresin pelita. Mereka beresin pelita mereka. Nah di sini masalah baru kelihatan saudara. Masalah baru kelihatan. Gadis yang bodoh berkata pada yang bijaksana. Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata pada yang bijaksana. Sebab tidak bisa. Gadis-gadis yang bodoh waktu beres-beres sadar, nggak mati pelitanya, perbuatan baiknya masih ada, tapi sudah mau padam. Waduh, gimana nih mau padam? Dalam perjalanan kita ikut Tuhan ada yang capek melayani, ada yang kecewa dalam pelayanan, ada yang kecewa berbuat baik. Pendeta aja ngawur, gua ngapain, gua jaga-jaga hidup. Kita kecewa dan mau padam pelita kita. Terus dia minta sama yang bijaksana, bagi dong minyaknya, bagi dong minyaknya. Yang satu bilang, gak bisa. Egoiskah? Bukan. Tapi ini bicara soal perbuatan baik pribadimu. Ibadah pribadi itu bicara pribadi. Ibadah pribadi gak bisa diwakilkan sama orang lain. Amin. Amin. Gak ada gini, mau ke gereja ya, salam buat Tuhan Yesus. Gak bisa bro. Gak bisa. Papi saya suatu kali gak pernah mau berdoa. Papi saya dulunya ateis saudara. Gak mau berdoa sampai dia sakit koma. Terus mesti operasi kecil sebetulnya. Tapi dia gak mau berdoa. Dia pokoknya gak mau berdoa. Kamu aja berdoa buat saya. Akhirnya saya berdoa. Anaknya berdoa dengan mantap kan. Waktu udah berdoa dengan mantap, operasi kecil tuh gagal. Papi saya bangun, dapat kabar, shock dia. Terus dia harus operasi besar, buka semua. Akhirnya dia bilang, tolong doa lagi. Saya bilang, gak bisa Pap. Marah dia. Marahnya tapi gak sampai gimana, tapi marah. Mungkin di hatinya, kok kurang ajar kamu. Kok jadi anak sekarang begini? Saya bilang, gak bisa Pap.
Saya rasa Tuhan mau papi berdoa sendiri. Papi saya bilang ini, saya enggak pernah berdoa. Saya enggak bisa berdoa. Saya bilang ini, Pap, cukup bilang gini, Tuhan tolong saya. Amin. Cukup. Tuhan enggak perlu kata-kata yang dihias-hias, diputar-putar, penuh puisi, penuh triki dan jebakan. Enggak perlu saudara. Doa-doa saja. Doa saja. Papi saya doa pertama itu, Tuhan tolong saya. Amin. Operasi besarnya selesai. Habis itu dia memilih sendiri untuk dibaptis. Tidak bisa saudara. Amin. Gak bisa minta dari orang lain. Pak doain saya. Dalam beberapa hal saya bisa doain saudara. Tapi dalam banyak hal Tuhan mau kamu punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tidak bisa diwakilkan. Yang setuju kata amin. Yuk kita lihat ayat berikutnya. 2, 3. Maka gadis-gadis yang bodoh itu. Kelima gadis yang sudah siap itu. Dan pintu pun ditutup. Panik, waduh pintu ditutup. Itu yang membuat orang selalu takut dengan seminar akhir zaman. Grogi, panik, bingung. Kenapa? Nanti saya keburu ditutup, saya ketinggalan gimana saudara? Coba kita lihat ayat berikutnya. Sebetulnya itu bukan masalah. Masalahnya bukan di situ. Yuk, yang terakhir. 2, 3. Kemudian mereka berseru. Tetapi pengantin lelaki itu menjawab. Masalahnya tuh ini loh saudara. Saya nanya, pintu sudah ditutup? Digedor kan? Tuhan buka pintu Tuhan. Dibuka enggak? Coba, dibuka enggak? Dibuka. Yang buka siapa malah? Mempelai pria. Tuhan sendiri buka. Tuhan itu kalau mengasihi loh saudara. Dia enggak mau anaknya ada yang ketinggalan kan. Cuma waktu dibuka terus dia bilang. Aduh, aku enggak kenal kamu. Aku enggak kenal kamu. Saudara, kenapa kita perlu membangun ibadah pribadi? Ayo supaya kita belajar mengenal Tuhan. Amin, amin. Yang tragis begini loh, mereka ngerasa kenal kan. Mereka nunggu mempelai. Bakal datang loh si Joni loh. Ayo kita tunggu. Wah suruh tunggu. Taunya enggak kenal sama si Joni. Nangkap maksud saya? Ada banyak orang, mereka pakai pelita loh, berbuat baik pelayanan. Ada banyak orang menantikan Yesus termasuk di gereja. Alkitab bilang, belum tentu semua kenal Tuhan. Halo? Alkitab bilang semua yang pakai pelita, bicara pelayanan dan perbuatan baik, belum tentu semua kenal Tuhan. Jadi jangan cuma terjebak dalam program, jangan cuma terjebak dalam kegiatan agamawi, ayo belajar kenal Tuhan. Kalau firman ini masih bicara di hati saudara, saya berdoa dan saya berharap kasih karunia ada di hatimu. Benih itu ada, cuma mungkin belum bertumbuh. Ayo izinkan dia berakar, izinkan dia tumbuh. Amin. Beri dirimu untuk mengasihi kebenaran itu. Beri dirimu untuk hidup di dalam kebenaran itu. Jangan biarkan dirimu disesatkan. Amin. Saya ngomong gini sebagai gembala, saya mesti ngomong saudara. Di tengah semua orang yang menantikan Tuhan di gereja, belum tentu semua kenal Tuhan. Ada yang tidak kenal Tuhan. Saya berdoa, saya ulang ini supaya gini, kalau sekali lagi ini bicara di hatimu, ayo bertobat. Kalau engkau sambil coba menyembah dan kau gak rasa apa-apa, engkau merasa kayak lelucon gue nyanyi sama siapa. Aku gak kenal yang aku sembah. Kan di sini suka tetap di tempat kita bisa berdoa, saling mendoakan. Bukan berarti yang mendoakan saudara lebih hebat dari saudara. Tapi yuk kita saling mendoakan, kita bisa share. Kita bisa coba saling tolong supaya kita bisa kenal Tuhan. Kayak yang tadi pagi. Dia cuma bilang, saya gak percaya Yesus lagi. Yesus gak masuk akal buat saya. Tapi waktu didoakan, dia menangis. Saya bilang sama yang mendoakan, saya harap benih itu masih ada di hatinya. Cuma dia punya pergaulan saja yang membuat logikanya berkembang gak karu-karuan. Dia membiarkan dirinya disesatkan. Amin. Jadi ibadah pribadi itu apa sih? Yuk belajar mengenal Tuhan. Sambut anugerahnya. Sambut kasih karunia-Nya. Belajar kenal dia. Dan ayo biarkan pelitamu menyala. Pelitamu menyala. Berbuat baik. Pak, kalau kita sudah anak Tuhan kita harus berbuat baik. Itu bukan pertanyaan yang keluar dari iman. Karena iman sebelum suruh bertanya akan mengajar suruh untuk berbuat baik.
Iman sebelum saudara bertanya akan membuat saudara mengasihi orang lain. Belajar mengampuni. Iman akan bicara di hati kita. Imanmu akan mengajar kita kok. Amin. Gak perlu semuanya didikte satu-satu. Engkau tahu apa yang benar, apa yang salah dari Tuhan yang ada di hatimu. Yang setuju kata amin. Ayat terakhir. Saudara tidak usah ikut baca ya, saya tahu saudara terus semangat, tidak usah rebutan. Saya saja yang baca kali ini, oke? Tolong jangan direbut ya. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaannya begini. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Jangan tidur bahasa Inggrisnya. Sebab kalian tidak tahu harinya atau jamnya. Jangan biarkan rohanimu tidur. Amin. Kamu bisa mundur, kamu bisa kecewa, kamu bisa malas, egomu bisa tinggi. Tapi jangan tidur. Ayo bangun. Ayo bangun. Yang mau katakan amin. Kalau saudara tertanam di sini, ayo sama-sama yuk. Ayo sama-sama. Kita semua gak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Saya jamin saya akan kecewakan saudara. Saya jamin apalagi yang di depan ini semua akan kecewakan saudara. Ya kan? Tapi begini loh maksud saya. Kita akan saling mengecewakan, tapi itulah proses untuk kita bertumbuh sama-sama. Tapi ayo bangun yuk. Tadi pagi saya bilang sama yang senior-senior. Ayat pegangan buat pelayanan senior adalah gini. Tetap gemuk dan segar. Bahasa Inggrisnya tetap hijau dan segar. Maksudnya hijau apa? Tetap bertumbuh sampai tua, sampai akhir. Gak ada pensiun dalam ikut Tuhan saudara. Gak ada. Biarkan pelitamu tetap menyala. Berjaga-jagalah. Ya. Yang setuju kata amin. Amin. Saya tutup dengan ayat yang tadi. Kok dari tadi tutup terus ya ayatnya banyak benar. Apapun juga yang kamu perbuat. Ini ibadah pribadi. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan senap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Apapun. Apapun. Katakan apapun. Apapun. Bekerja, pelayananmu, apalagi. Merenungkan firman, menyembah, lakukan itu bukan untuk manusia. Ya. Bukan untuk dilihat orang. Ya. Tapi untuk Tuhan, pencipta alam semesta dan Allah segala zaman. Yes. Apapun, bicara apa? Ya. Instagrammu, lakukan Instagrammu seperti untuk Tuhan. Anak muda sekarang kan bilang nih, saya punya second account kak. Iya, termasuk second accountmu. Apapun yang kamu perbuat dengan second accountmu, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Yes. Jadi jangan maki-maki orang pakai second accountmu saudara. Amin. Ya. Kan gak ada yang tahu, tapi kan kamu lakukan untuk Tuhan. Ya. Main gamemu, apapun yang kamu perbuat dalam permainan gamemu, perbuat dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang setuju kata amin. Amin. Saya pernah main PUBG online. Sudah tahu apa yang saya maksud kan? Saya lagi belajar waktu itu. Anak-anak lagi gak bisa main, jadi saya main sendiri. Biasa saya main sama mereka aman saudara. Ya digendong terus. Tolong ketawa jangan terlalu keras ya. Tapi saya main sendiri, main sama orang. Saya mati kan. Hancur hatiku. Yang nulis saya lihat namanya Yosua. Iya. Dia belum mengerti ibadah pribadi saudara. Amin. Apapun yang kamu perbuat, pacaranmu, Ya. itu ibadah pribadimu. Ya. Perbuatlah pacaranmu segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya. Ya. Nggak usah ada yang jadi polisi untuk kasih tahu kamu jaga kekudusan. Ya. Ya. Hatimu, Tuhan yang di hatimu akan mengajar kamu. Belajar punya ibadah ya pribadi. Ya. Amin. 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 Apapun. Kecuali saudara bilang, saya enggak mau. Saya coba berdoa buat saudara. Mudah-mudahan masih menangis. Kalau enggak menangis juga, saya tidak tahu. Maksud saya gini loh. Saya berdoa, Roh Kudus ada di hatimu. Amin. Amin. Firman disampaikan, hatimu bergetar. Semasih jauh-jauhnya kamu dari Tuhan, saya harap Roh Kudus mengingatkan kamu. Ya. Aku memanggilmu anakku. Aku memanggilmu anakku. Aku mengasihimu. Dan saya harap kamu mau jawab panggilan Tuhan itu. Ya. Amin. Ya. Beribadahlah seperti seakan-akan Tuhan akan datang hari ini. Beribadahlah seakan-akan Tuhan akan datang hari ini. Berdoalah seperti Tuhan akan datang hari ini. Menyembahlah kepada Tuhan seperti Tuhan akan datang hari ini. Renungkan firman seperti Tuhan akan datang hari ini. Layani Tuhan, bekerja dengan baik. Berbuat baik seperti Tuhan akan datang hari ini. Ya. Tapi dalam membuat perencanaan,
seakan-akan Tuhan akan datang 100 tahun lagi. Supaya kamu jangan takut, jangan jual semua deh jual. Nggak usah begitu, lebay juga. Amin. Tapi dalam membuat perencanaan seakan-akan Tuhan akan datang 100 tahun lagi. Yang mau katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. When the music